Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Baik. Bagaimana kita membuat penyajian data dalam bentuk diagram batang? Kemarin sudah kita bahas bahwa menyajikan bentuk data dalam diagram batang itu banyak keuntungannya. Yang pertama, bisa lebih mudah kita membacanya, menganalisisnya, dan lebih indah dipandang mata, jadi lebih menyenangkan. Bagaimana cara kita membuat diagram batang? Yang pertama adalah kita membuat garis mendatar dan garis vertikal. Ini sebagai sumbu. Kemudian garis vertikal itu akan berisi frekuensi dari data, sedangkan garis horizontalnya itu akan berupa kategori. Nah, data nanti akan kita buat dalam bentuk persegi panjang. Contohnya misalnya di sini ada data tentang suhu kota. Contohnya di sini ada data tentang suhu di 5 kota. Kota A suhunya 15 derajat, kota B 20 derajat, kota C 35, kota D 25, dan kota E 30. Bagaimana kita membuat diagram batangnya? Tadi yang sudah disebutkan, buat dua sumbu mendatar untuk kategori dan frekuensinya dengan garis vertikal. Kemudian dibuat di sini, kita buat di sini ini kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Frekuensinya suhu di sini ya. Suhu mulai dari 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kota A akan kita buat suhunya 15. Kota A ini suhunya 15. Kemudian kota B suhunya 20. 20 di sini. Ya, kira-kira sampai di B. Kemudian buatlah persegi panjang. Ya, gini. Kota B. Kemudian kota C itu suhunya 35. 35 di sini. Buat persegi panjang. Kota D 25. Buat persegi panjang untuk kota D. Dan kota E 30. Nah, begini bentuknya dari diagram
batang tidak sulit bukan? Ingat, yang mendatar adalah kategori dan yang vertikal adalah frekuensinya. Kita coba contoh yang lain, misalnya di sini masih ada yang kurang, coba di sini. Yang pertama kita perlu menuliskan judul. Iya, maaf ya lupa. Data suhu terendah di kota, di 5 kota. Jangan lupa jangan lupa pada data tuliskan judulnya. Di sini tadi adalah data suhu terendah kota. Data suhu terendah kota. Sehingga kita akan dengan sangat mudah untuk membaca maupun menganalisis dari data yang ada. Di manakah kota yang suhu terendahnya paling tinggi? Kota C. Berapakah selisih kota dengan suhu terendah dan dengan mempunyai suhu terendah dan tertinggi? Selisihnya berapa? Itu sangat mudah ketika data yang ada itu jelas, baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram batang, bukan dalam bentuk data acak ya. Coba misalnya di sini disajikan data UN siswa kelas 6 SD Al-Fatih misalnya di sini. Nah, bagaimana kita bisa membuat diagram batangnya? Kita ubah di sini misalnya datanya data UN SD Al-Fatih ya. Di sini ada data nilai. Di sini ada data nilai. Yang nilainya 30, ada yang nilainya 27, ada yang nilainya 25, 23, jumlah nilai ini ya, 20. Jumlah siswa 2, 8, 16, 10, 5. Coba perhatikan di sini. Di sini ada penyajian data untuk data nilai UN siswa kelas 6 SD Al-Fatih. Di sini ada nilai 30, ini maksudnya jumlah nilai. Kalau SD itu kan 3 bidang studi, berarti yang nilainya 10 sempurna itu ada 2 orang. Yang rata-ratanya 9 ada 8 orang. Yang rata-ratanya 8, ada 16 orang. Yang rata-ratanya 23 bagi 3, 7, ada 10 orang. Dan rata-ratanya 6, itu ada 5 orang. Bagaimana kita membuatkan datanya? Yang pertama, ingat ini adalah yang mendatar, ini adalah kategori. Jadi di sini bisa ditulis nilai dan di sini bisa ditulis frekuensi, itu jumlah siswa. Jumlah siswa. Jangan lupa yang pertama adalah ditulis judulnya, data nilai ujian nasional
SD Al-Fatih. Nilainya apa saja? 30 sampai 20. Berarti ini dari yang tertinggi ke terendah ya. Mungkin kita mulai dari yang nilainya 30, 27, 25, 23 dan 20. Begini, kemudian jumlah siswanya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yang nilainya 30 ada 2 orang. Buat persegi panjang. Boleh ya seperti ini, tidak harus garis-garis. Kemudian yang nilainya 27 ada 8 orang. Buat persegi panjang. Ini karena tidak berwarna, jadi arsirannya yang berbeda. 25 ada 16 yang nilainya. Terus yang nilainya 23 ada 10. Yang nilainya 20 ada 5 orang. Kira-kira di sini ya. Separuhnya. Nah, bisa kalian menggunakan warna-warni, bisa juga dengan menggunakan jenis arsiran yang berbeda. Yang jelas, diagram batang itu bagus sekali kalian pakai untuk mempermudah membaca dan menganalisis data, termasuk juga untuk memperbaiki catatan data ya. Contoh yang lain, kalian bisa mengerjakan pada latihannya, itu silahkan ada. Ayo mencoba. Kantin di sekolah menjual berbagai macam minuman kemasan. Banyak minuman yang terjual hari ini adalah minuman A 18 bungkus, B 24 bungkus, C 5 bungkus, D 20 bungkus, E 12 bungkus. Bagaimana kita membuat diagram batangnya? Yang vertikal atau yang horizontal? Ya, yang horizontal merupakan kategori, maka di sini akan tertulis minuman A, B, C, D, dan E. Kemudian yang vertikal itu frekuensi, maka akan tertulis
banyaknya yang terjual, 8 bungkus, 24 bungkus, 5 bungkus begitu, yang kemudian akan kita pakai untuk membuat persegi panjangnya. Ada yang masih ragu-ragu? Semoga iya ya, supaya kalian bisa mencoba membuat latihannya pada ayo mencoba. Kemudian jangan lupa dikumpulkan supaya kita tahu mana yang salah dan mana yang harus diperbaiki lagi. Nah,